Antum cerita mau nikah nih sama Bib Ali ya kan? Iya kan. Udah direncanain. Waduh. Nah, Ini sebenarnya ini dokumen negara, Doro, rahasia yang harus dirahasiakan, nggak boleh dibocorkan. Tapi demi podcastnya Habib Ali akan saya bocorkan sedikit aja. Oke. Jadi teman-teman stay tune ya sampai Iya, akhir ya. betul sekali. Jangan kelewatan. Ini harus stay tune ya. Betul. Oke. Oke. Ya Allah, Masya Allah. ya langsung aja ya Beb ya. Udah tanggal 10 Beb. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya, Habib sehat Habib. Alhamdulillah sehat Habib Ali. Gimana kabarnya Habib Ali? Alhamdulillah, dari kemarin Habib anak Masya Allah di demo Bib sama teman-teman Haidar Mania itu. Habib Haidar dikemanain Bib katanya. Waduh, ada nggak ikutan ada bilang. Masya Allah. Jadi dari kemarin banyak yang nanyain antum. Alhamdulillah antum berkenan hadir di podcast Ali Al Munawar ya. Episode yang ke-8 Bib sekarang. Masya Allah. Dan tema kali ini pertemuan kali ini temanya adalah ta'aruf dan membocorkan siapa sih yang mau menjadi pendamping Habib Haidar Alwi Assegaf. Antum harus di sini harus diungkapin ya. Pasti. Ciri-ciri mungkin sudah ada ya. Kapan nikahnya mungkin sudah direncanakan. Betul sekali ya. Saya dengar kemarin sempat Bib antum cerita mau nikah nih sama Bib Ali ya kan? Iya kan. Udah direncanain. Waduh. Nah, ini sebenarnya ini dokumen negara, Doro, rahasia yang harus dirahasiakan, nggak boleh dibocorkan. Tapi demi podcastnya Habib Ali akan saya bocorkan sedikit aja. Oke. Jadi teman-teman stay tune ya sampai akhir ya. Betul sekali. Ini harus stay tune ya. Betul. Oke, jangan sampai kelewatan karena ini eksklusif bersama beliau Habib Haidar Alwi Assegaf. Bib, boleh tanya nggak Bib? Gimana? Intermezzo. Kemarin antum sempat dikabarkan meninggal dunia, bener apa enggak? Iya betul itu Bib. Oh iya. Kronologinya seperti apa? Itu trending nomor 1 di Purwokerto, Doro. Ya Allah. Itu kronologinya seperti apa? Kok sampai antum dikabarkan meninggal dunia itu? Nah, ceritanya kan itu ada Habib, namanya sama Habib Haidar, cuman ini bin Ali. Nah, kalau saya kan Habib dan Alwi, kalau itu Habib Haidar Ali ya. Itu beliau orang mana? Jatilawang loh, Dok. Nah, awalnya dia sakit. Lah ada yang moto terus diupload di media sosial loh. Nah itu nulisnya Habib Haidar Ali Assegaf lah. Orang kan taunya itu saya, terus akhirnya langsung dibocorin semua. Terus setelah 1 hari Habib itu meninggal Bib. Innalillah. Lah itu booming lagi. Wah Habib Haidar Ali itu yang salawatan itu meninggal, ya Allah sakitnya kayak gitu. Sakitnya tuh di sini ya Bib. Itu anak panik Habib. Kabar itu benar. Masya Allah. Ya antum juga langsung. Iya. Jangan dulu, Habib, saya doain biar nikah dulu maksudnya. Nah itu yang nelpon, yang WA, yang DM, yang inbox, wah, netizen itu banyak banget. Itu ya, itu dikiranya saya nikah, astagfirullah. Tapi itu saya membuktikan mungkin mereka saking cintanya dan pengertiannya kepada kita, akhirnya mereka saking gitunya lah. Saking cintanya Habib, khususnya Haidar Mania itu nggak mau dong idolanya pergi dulu ya. Anak sama, anak juga merinding, bener nih, lihat nih Beb. Anak panik Beb, bener, anak belum kondangan Beb, ya kan? Jangan, doakan saya dulu biar sehat panjang umur. Saya kan juga pengen, ya kita kan pengen berjuang bareng-bareng buat masa depan yang lebih cerah dan sukses dunia akhirat. Emang nggak ada obat. Kau pangeran jomblo ya. Pangeran jomblo nggak ada obat. Ya. Baper Beb. Juga kan, saya kan juga masih 1 loh, Doro. Masih 1 yang belum kesambung. Membahagikan calon saya dong. Siap bos. Istimewa Pak. Istimewa. Salam pendamping hidup. Masya Allah, siap Beb. Buat Habib Haidar Alwi, kita langsung masuk saja nih ke pertanyaan pertama ya. Betul sekali bos. Coba. Pertanyaan apa ini? Sebentar Beb, ini lagi dibaca dulu Beb. Ya,
Oh ya buat teman-teman, sorry tadi mungkin agak briefing karena tadi saya masih di transit, jadi sinyalnya agak itu. Ini saya transitannya aja ke bawah ini. Ya dong, sorry. Masya Allah. Siap, Bib, siap. Coba. Kopinya, Dok. Oke. Ganti aja. Ini Ya. pertanyaannya jangan susah-susah, Doro. Enggak, Bib. UN. Ya, Bib, siap. Pertanyaan pertama buat Habib Haidar Alwi Assegaf ya. Siap, Pak Guru. Kayaknya selain berdakwah menjadi pensiar sholawat ya, Betul, dan motivator. motivator khususnya motivator muda lagi ya. Betul, motivator para jomblo. Insya Allah. Kayaknya Habib Haidar Alwi selain berdakwah dalam sholawat ada usaha juga ya. Betul sekali, usaha. Usaha juga tuh. Kira-kira usaha apa tuh, Bib? Kayaknya bukan cuma 1-2 bisnis. Banyak kayaknya nih. Betul. Apa aja nih kayaknya. Oke. Ya, siapa tahu aja jadi Baik. buat kita Betul. ilmunya. Semoga bisa buat memotivasi buat teman-teman semuanya. Baik, saya Doro, alhamdulillah selain kita sholawatan, saya pun punya usaha. Saya mulai usaha itu dari tahun 2013. Saya awal usaha itu distro, buka distro. Dulu masih online. 1 tahun online, terus 2014 buka toko, 2014, 15, 16, 17 pindah toko lagi. Dan alhamdulillah sekarang udah tambahan selain distro, saya buka kafe dulu. Subhanallah. Itu kafenya tuh kafe apa, Bib? Ada minuman Namanya atau Cafe. ada? Itu Waduh. ada kopi, pokoknya ada kopi, ada makanan, ya anak kekinian lah, Doro. Soalnya prinsip saya gini, Doro, prinsip saya. Sebelum saya buka usaha, prinsip saya gini. Dulu waktu saya anak aliyah, masih sekolah gitu, saya anak distro, Doro, anak gaul saya dulu. Wah, Kece asik ya. makanya, kan sekarang kece banget makanya. Dulu saya pikirnya, kenapa dulu saya sering beli produknya orang lain, bikin kayak orang lain, kenapa saya enggak bikin produk saya sendiri, dipakai sendiri, kayak gitu. Terus buka kafe. Buka kafe kita sering nongkrong kan, kita sering nongkrong di kafe, Ya, betul. apalagi kalau gabut, galau, masalah perasaan lagi, waduh, udah pusing kan. Saya Iya, mikir sendiri, kita punya banyak temen, punya banyak sahabat, kenapa kita nggak bikin kafe sendiri, kita ngopi sendiri. Setidaknya kalau memang nggak laku, kita bisa nongkrong sendiri di tempat kita sendiri. Begitu, prinsip saya kayak gitu, Doro. Masya Allah, luar biasa ya, Bib. Itu jadi antum tuh dari kapan tuh, Bib? Usaha yang pertama maaf ya, se-kafe dulu apa distro dulu, Bib? Distro, Apa distro bareng-bareng dulu. langsung? Distro Nah, dulu, Bib. awalnya distro. Nih. Distro. Oh, jadi kayak gini, Bib, buat pelajaran bagi kita ya, Bib ya, khususnya para pemuda-pemuda nih. Kayak anak kan masih 17 tahun, Bib. Jadi biar Beda 1 tahun. iya. Jadi apa namanya buat belajar bagi kita. Semoga dengan adanya antum memberikan ilmu ya pada kita, kita bisa termotivasi, Bib, menjadi pengusaha muda nih. Kira-kira awal antum merintis usaha dari tahun kapan, Bib? Baik, nih buat pelajaran buat teman-teman semua. Saya buka usaha itu waktu masih kuliah di Unsud, saya ngambil ekonomi manajemen. 2013 awal Januari, itu saya waktu itu masih kuliah. Dan saya awal usaha itu saya nggak punya modal, Habib. Awal usaha saya pakai uang kuliah, bayaran kuliah. Itu waktu itu saya bayaran kuliah 3 juta. Terus kemudian saya ngadain laptop saya. Itu buat modal utama. Karena kan dulu masih online kita, belum punya toko, kita online, kita produksi, kita desain, terus kita posting di Facebook. Awal pesanan saya itu, pertama pesanan itu 80 piece. 80 pesanan, baju, piece. Baju, iya. Makanya awal modal itu saya pakai uang kuliah sama ngadain laptop itu waktu itu. Akhirnya saya produksi dan produksi akhirnya jadi, dan alhamdulillah uang itu kembali dengan hasil setengahnya sendiri. Makanya buat teman-teman, kuncinya ini. Sebenarnya usaha itu jangan nunggu modal dulu. Yang namanya usaha itu harus berani, harus nekat dan yakin. Itu modal utamanya. Kalau modal itu gampang bisa dicari. Begitu, Doro. Insya Allah, luar biasa. Jadi itu ilmu ya, ilmu yang sangat-sangat mahal ya, Bib. Ini kita nggak kuliah tapi dapat ilmu yang seperti kuliah. Masya Allah. Mahal banget, Doro. Saya kuliah 4 tahun baru bisa beli mobil gitu. Iya, Bib, Masya Allah. Lah sekarang kayak gini, Bib. Itu kan dari tahun dulu ya, Bib. Waktu antum masih kuliah ya, Bib ya.
Lah sekarang Iya. distronya masih ada nggak, Bib? Gimana? Distronya masih ada nggak sekarang? Wah, masih dong. Itu hasil utama saya itu di distro, Doro. Masya Allah. Nah, kepo nih. Betul sekali. Distronya di mana ya, Habibana? Kepo Oke, sekali. buat teman-teman yang mau. Oke, terus nanti gampang di belakang, Doro. Santai. Oke, buat teman-teman. Silakan yang main distro saya. Silakan, apalagi yang nonton ini. Di screenshot akan saya kasih diskon 30% buat khusus kaos. 30% spesial podcast. Waduh, luar Spesial. biasa. Makanya yang nonton ini di screenshot, terus dibikin SS dan datang ke toko distro saya, mendapatkan diskon 30% khusus kaos sekaf distro yang paling kece. Alamatnya itu Purwokerto Timur, pokoknya utara Man 2 Purwokerto. Kalau dari Cherry itu tinggal ke selatan sedikit. Mungkin di Google Maps sekaf family. Masya Allah. Mungkin Siap. diketik dan disematkan ya, Bib ya. Iya, Bib. Screenshot, Bib. Disematkan, Bib, mungkin. Nama Oke. tokonya, Bib. Sama Oh, diskonnya. siap. Nih, luar biasa tadi. Bib Haidar langsung loh ya. Masya Allah, Yang- Bib Haidar langsung. Yang bilang loh ya, bahwasanya di podcast kali ini akan ada diskon 30%. Khusus yang nonton. Khusus yang nonton berarti kan, Bib? Khusus yang nonton. Masya Allah tuh. Masya Allah. Betul sekali, Doro. Strategis banget, Din. Betul. Jadi deket jalan raya persis tuh. Betul. Di deket Cherry pokoknya. Betul. Deketnya Man 2 Ya, Purwokerto. Man 2 Purwokerto. Udah, Bib. Gimana? Hanya dengan screenshot bawa ke toko. Masya Allah. Kita borong nih, Lin. Siap. Oh, kayaknya buat reporter gratis. Oh, Yang punya acara gratis. belakang nanti belakang. Iya, siap ntar Siap, disematkan dulu. boleh. Udah. Langsung ketilep. Alamat Sekaf Distro. Mana nih? Udah di bawah. Oke, Oke, rumah aja langsung sekaf family. Ini di Siap. SS. Nanti dapat diskon 30% buat kalian khususnya. Masya Allah. Subhanallah. Bib, di samping ada distro, di situ ada kafenya juga berarti, Bib. Apa jauh Iya, tempat? kalau gabung, Doro. Awalnya kan dulu di Arca, ya masih gabung itu. Cuman ini alhamdulillah tahun ini kita pindah, tempat baru lebih besar dan pastinya lebih nyaman dan cinta. Waduh. Meleleh, Lin, meleleh. Nggak ada obat. Tolong, weh. Saya yakin Eh, orang yang duduk di sini, sambil ngopi, makan, hatinya pasti akan selalu bahagia. Apalagi yang galau, gabut itu pasti akan hilang. Akan bikin siap. nyaman kan. Bib, satu lagi, Bib. Kira-kira ya, kalau saya pribadi nih ya, saya pribadi pingin ke kafe apa distro itu ya, distro sekap atau kafe sekap ya. Kira-kira bisa bertemu antum nggak nanti di sana, Bib? Anda juga pingin foto bareng ya, Bib? Aman, Doro. Kalau udah ketemu saya, ada foto saya di belakang. Sama-sama Nanti ganteng. selfie sama fotonya ya? Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh. Nanti foto sama fotonya gitu. Masya Allah. Kan susah, Bib, ketemu ini- saya susah. Bib, Karena sibuk. ada yang tanya, Bib. Berlaku sampai kapan, Bib, katanya? Berlaku sampai kapan, Beb? Promonya, Beb? Sampai Lebaran. Nggak apa-apa. Siap. Masya Allah. Berarti bisa buat baju lebaran Amin ya? satu Lebaran. Ya, pokoknya. Amin Oh, ini satu ada satu Lebaran lagi. sampai situ. Masya Allah. Ada satu pertanyaan lagi, Bib, dari Jess Zaskia. Lockdown, Bib, pripun bisa dikirim-kirim nggak, Bib, tuh kira-kira? Oh, kita melayani pengiriman ke luar kota, luar negeri. Pokoknya kalian tinggal WA, pesen apa, siap dikirim ke manapun, apalagi ke hati kalian. Masya Oh, ya, Allah. Karim. Beb, Meleleh kalau nih. anak Harim, Beb, langsung Beb antri, Beb. Yang ke 105 ya? Ya, siap, Bib. Insya Allah. Nah, jadi bagi kalian semuanya, kalau bisa jangan sampai terlewatkan ya. Betul. Karena ini ada diskon 30%. Waduh, distronya itu saya pernah pakai, Bib. Dan saya akan pakai terus itu. Betul. Siap. Itu di sini ada tulisannya waktu Anda beli tulin, ada sekap di sini. Oh, Wah, anak belum punya, Beb. gantengnya tambah 50%, Din. Oh, iya. Bener, tambah pakai itu mau ya. Ada obat, kan? Keren ya. Siap. Makasih, Bib ya. Oh, makasih. Silakan nanti buat teman-teman. Oh, khusus buat Habib Ali, mau minta diskon berapa, silakan. Untuk Kenny sendiri, Beb. Jangan deh. Tadi dulu, Anda mau ngelobi dulu, sebentar. Ya, udah. Tadi dulu, Anda ngelobi dulu ya. Kayak mak-mak ya. Siap. Buat teman-teman ya, kira-kira saya 100% setuju apa enggak ya? Kalau setuju, tolong ditulis di sini setuju ya. Ayo, semangat. Nih, insya Allah saya akan bikin podcast jasanya kedua. Yo, Kalau bisa 100% ya. betul. Diskon 100%. Iya, dong. Promo total lebih beda. Masya Allah. Ya, Ya, siap. siap.
semoga usahanya antum tambah lancar ya, Beb. Amin, ya Masya Allah. Allah. Untuk bekal apa ya? Betul. Bekal pernikahan antum nanti, Beb. Masya Allah. Amin, siap. Ya, pertanyaan yang kedua, Beb nih. Nah, langsung saja nih. Ke topik utama. Habib Haidar Alwi Assegaf. Siap. Kapan? Kayak pernikahan aja. Angkah tuka wasawat tuka. Belum. Nah, serius, Beb, serius. Serius. Saya karakter, Bos. Ya. Habib Haidar Alwi Assegaf. Kapan dan usia berapa Habib Haidar pertama terjun di dunia hadroh atau sholawat? Masya Allah. Nah, monggo. Itu Banyak yang kayak kalau sholawatan biasa kayak itu dari tahun 2009. Itu waktu mulai di pondok. Tapi itu kita belum terjun ke masyarakat, belum ngisi di luar loh. Tapi cuman baru mengenal sholawat. Dulu kan pertama sholawat itu al-barzanji, perjanjian gitu terus. Terus masuk 2010 Habib Syekh datang ke Purwokerto, di situ mulai tambah cinta lagi, tambah mengenal lagi. Akhirnya di pondok mulai latihan yang versinya Habib Syekh, kemudian 2011, 2012 mulai. Nah, saya mengisi acara itu awal mula 2012 di Gandrung Mangu Cilacap Barat. Masya Allah. Itu mengenal itu dari 2009 lah. Tapi kan masih versi lama kayak gitu loh. Tapi yang kekinian terus mulai ngisi acara itu tahun 2012. 2012 ya, Beb? Usia berapa, Beb? Usia berapa? Mulai ngisi itu. Berapa ya? 17 apa ya, Doro? Waduh, masih muda banget ya. 17 kayaknya. 17 tahun. Itu masih jomblo, tahun? Masih jomblo masih. Ya, dari dulu masih jomblo terus. Ya, Beb. Siap. Jadi waktu 2012 itu antum bukan pertama, jadi Pertama naik panggung. pertama naik panggung gitu ya. Ya, 2012 itu pertama ngisi acara dan waktu itu saya belum mimpin, Doro. Pokoknya cuma datang. Iya, belum mimpin yang kayak sekarang, paling cuma ngikut, dan dulu pun belum qasidahan gitu loh. Tapi cuma baca. Itu awalnya. Kemudian berjalannya waktu, akhirnya mandiri, terus sholawatan, mimpin. Gitu. Nah, dulu cuma datang, yang penting datang, undangan datang, Doro, bukan undangan ngisi dulu. Masya Allah. Jadi perjuangan antum ya, Bib ya? Luar biasa ya, Bib. Ya, 2012. Saya ingat banget. 2012 terkenal saya dulu itu di Gandrung Mangu, Doro. Itu awalnya pakai motor, saya ingat pakai motor Mio saya yang warna hijau. Masya Allah. Perjuangan lah pakai itu pokoknya. Dan motor itu bisa hilang, Doro, ternyata. Habis ngisi acara hilang motornya, dicuri, Doro. Loh, kok bisa? Oh, hilangnya dicuri, Habib? Iya itu. Saya ingat banget. Waktu itu 2000. Jadi 2014 saya habis ngisi di Kebasen. Habis ngisi acara, Doro. Acara di Kebasen. Dan 2014 itu saya 1 minggu baru buka toko distro saya, Doro. Saya pulang dari Kebasen itu, pulang ke distro malam itu. Motor tak parkir di depan toko itu. 1 minggu baru buka distro. Dan paginya itu motor udah hilang, Doro. Alhamdulillah. Itu motor satu-satunya, Bib? Motor yang emang kendaraannya antum berarti? Motor satu-satunya, dan motor setiap saya berangkat sholawatan itu dulu pakai motor terus, kan belum punya motor dulu. Masya belum punya Allah. mobil, sorry. Itu. Habib Haidar Alwi Assegaf itu sekarang, jangan lihat sekarang ya, lihat dulunya. Makanya ini buat pelajaran ya, proses Habib Haidar Alwi Assegaf itu seperti apa. Buat pelajaran bagi kita nih. Nah itu motornya hilang, Bib. Terus gimana lagi tuh? Motornya hilang juga. Hilang. Udah waktu itu makanya hilang. Akhirnya waktu itu saya sholawatan lagi pakai motor teman boncengan kayak gitu. Dan kalau yang tahu pitung saya di distro, ini saya tidoki. Tidoki itu bahasa apa, Bib? Maaf, Bib. Tidoki itu. Dilihatkan. Bahasa Kedung Banteng, sorry. Itu awalnya, habis itu pun saya pakai pitung, Doro. Masya Allah. Mana, Bib? Coba lihat dulu, Bib. Pitungnya, Bib. Motornya tuh. Waduh, itu motor legendaris ya. Itu sejarah mahal. Sini legendaris, Doro. Itu kemarin ada yang nawar 10 juta nggak terlepas, Doro. Subhanallah, 10 juta. Bib, antum 10 juta nggak dilepas, Bib. Anak tawar 1 juta, boleh nggak, Bib? Itu kira-kira. Jangan. Jauh banget. Harusnya kayak 15 juta ya. Kenapa 1 juta ini? Ya, kembali lagi. Jadi waktu 2012 antum ngisi ke panggung ya, ngisi di panggung, tapi belum mimpin sholawat di situ ya, Bib.
Belum Doro. Nah, Dan sebenarnya di balik kisah itu Doro, sebenarnya di balik kisah awal saya ngisi di Gandrung Mangu itu sebenarnya ada kisah yang sangat indah sekali. boleh dong kalau diceritakan ya. Ada pahitnya, ada indahnya ya, Bib. Ya. Ini singkat aja buat teman-teman, semoga bisa termotivasi khususnya buat santri-santri yang mondok di pesantren. Ini kisah nyata saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Pertama itu Eksklusif. berkatnya dari, ya ini spesial. Ini Masya spesial. Ya. Jadi 2012 saya ingat sekali. 2012 itu saya masih di Pondok Pesantren Al-Amin Purwokerto Wetan. Subhanallah. Waktu itu saya undangan pertama itu di Gandrung Mau. Tapi itu undangan buat hadir, belum undangan buat mimpin. Waktu itu Iya, saya Bib. berangkat 4 anak ini. Hmm. Kita nggak sowan karena kan kalau nggak nginep nggak perlu sowan abah. Kita nggak sowan, akhirnya kita berangkat, kita naik motor semua. Dan kalau ke Gandrung Mau kan lewat Kumbang Kangkung. Kalau Kumbang Kangkung apa itu yang hutan-hutan itu, Bro. Kangkung, Bib, benar. Ya, waktu itu kita banyak bocor di situ loh, Ndoro. Itu waktu mau mendekati maghrib. Bocor satu, akhirnya kita dorong bareng-bareng, akhirnya sampai ke, itu jarak sekitar berapa kilo, 3 atau 4 kilo, Ndoro. Pokoknya kita bareng-bareng di situ. Akhirnya ketemu bengkel, ditambal, akhirnya kita lanjut perjalanan, Pak. Lanjut di perjalanan, Ndoro, sampai ke tempat transit. Ini seumur-umur, saya baru pernah diladenin kayak raja, Ndoro. Subhanallah. Terus gimana, Bib? Kan baru pertama kali diundang, dilayani, wong biasa di pondok hidup seadanya, prihatin kayak gitu. Akhirnya kita transit pertama itu, di situ disediakan susu, teh, kopi, ayam, apa aja, pokoknya lengkap, Ndoro. Gimana kita nggak seneng kan kayak gitu? Pertama kali itu kan. Akhirnya, ya. habis itu transit, kemudian kita ngisi acara. Di situ saya cuma ngisi tawasul, baca dan doa, udah selesai. Habis acara kita ditarik lagi ke sama warga, suruh mampir sana sini pokoknya. Pokoknya makan terus lah. Sampai malam. Akhirnya saya mau pulang, 4 anak ini kita mau izin pulang karena kita ndak sowan. Sama warga di situ nggak boleh karena sudah disediakan hotel. Masya Allah. Sultan, bener-bener. Beb, biasanya kalau anak ngisi acara hotelnya hotel bintang apa merah putih, Beb. Merah putih. Pom bensin. Pom bensin di musola, Ndoro. Akhirnya kita suruh transit, udah disiapkan transit, tempat tidur, tempat apa aja, pokoknya. Akhirnya kita karena ndak enak sama warga, akhirnya kita transit nginep di situ loh, Ndoro. Tapi kan kita takut karena kita nggak sowan sama Mbah Kiai saya. Akhirnya udah, kita doa aja semoga nggak ketahuan sama pondok. Akhirnya pagi-pagi saya di WA sama santri, sama pengurus. Bib, ini disuruh kondor sama Abah Kiai. Aduh, di sini hatinya udah deg-degan, Doro. Takut kan nggak sowan akhirnya. Akhirnya 4 ini kita pulang, sampai pondok, Abah Kiai itu udah di depan. Udah nunggu kita, Doro. Akhirnya kita sowan sama Abah, gunduli semua kecuali Habib Haidar. Wah, karena Abah Haidar kan tahu sendiri Abah Habib ini. Iya. Oh iya. Masya Allah. Orangnya kan mukhibin banget, cinta banget sama Habaib. Sebab Duriah kepada Duriah. Luar biasa. Makanya 3-3-nya nanti digundulin. Akhirnya sore habis asar, semua santri itu dikeluarin, putra putri. Allah. Yang 3 ini teman saya, akhirnya digundulin di depan santri semua, Doro. Digundulin semua. Akhirnya di situ, saya enggak digundulin, Doro. Kan emang di spesial kan enggak boleh. Akhirnya waktu digundulin saya merebes nangis, Doro. Saya agak sedih gimana gitu kan. Maksudnya lihat teman-teman, wah, ya kan jalan bareng sama saya, bareng-bareng kok mereka digunduli, saya enggak digunduli loh. Akhirnya saya ketemu lurah saya, Mas, saya gunduli lah. Saya digunduli. Mboten wonten, Bib, ndak berani, Bib. Kata Abah nggak boleh digunduli. Akhirnya di situ saya marah, Bro. Iya, karena pondok situ sangat mukhibin, sangat menghormati Habib. Hanya saya minta digunduli, ndak ada yang berani pun mencukur saya tuh. Akhirnya saya marah. Ustadznya apa namanya, doain yang jelek-jelek apa namanya itu? Supatani, Bib. Supateni, ya. Nah, Ustadznya
Nah itu ustadznya sampai nangis, Doro akhirnya motong rambut saya. Sampai sekarang rambutnya pun masih dimuseumkan, Doro. Dipotong itu cuma sedikit. Akhirnya udah dipotong. Habis itu kita ke salon gundul semua, Doro. Wah, saya gundul tambah ganteng banget pokoknya waktu itu. Itu gundul pelontos, Bib, kayak bola gitu apa? Gundul Iya, pelontos. saya pelontos, Doro, ganteng banget pokoknya saya. Kebuser, Beb. Wah, tetap ganteng saya tapi Ya, Bib. Siap terus Bib. nah, Kan dari situ paginya kita dipanggil Abah Yai, terus dinasehatin lah. Dari situ Ndoro saya mendapatkan kenikmatan dan pastinya keberkahan. Saya yakin orang yang tahu berkah itu manfaatnya sangat luar biasa. Setelah Amin, digunduli Ndoro, iya, setelah digunduri jadwal saya yang tadinya sebulan cuma 1, menambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, dan bisa full sampai sekarang. Itu berkahnya dari pondok setelah saya digunduli, Dor. Masya Allah. Masya Allah. Berarti Bib Haidar tuh emang gak mau ya. Kalau Bib gak mau melihat teman-temannya tuh sedih. Jadi beliau emang langsung Ya. aja. Aku juga ikut Satu sakit. Sedih bareng, harus sedih bareng, Doro. Suka harus suka bareng. Kita harus bareng-bareng soalnya. Istimewa banget, Bib. Masya Allah. Fans. Nyampe merinding anak, Bib. Bener, Bib. Masya Allah. Aduh. Karena juga ngefans sama antum, Doro. Karena kan juga ada cerita khusus tentang sama Ana sama antum. Saya ingat banget waktu kita 2012 di Makom Syekh Madum Wali. Saya ingat banget ini. Siap. Ini kita buka semua biar teman-teman semua tentang cerita perjuangan kita, Doro. Kita bukan mau pamer atau apa, tapi biar kalian melihat tidak cuma matengnya aja. Oke, Doro? Kita buka sedikit. Baik buat teman-teman. Bocorkan. Habib. Nih, buat teman-teman dengerin semuanya. Saya sama Habib Ali itu teman SMP, saya ingat banget. Cuman dulu saya belum kenal Habib Ali ini Habib, saya pun belum tahu saya ini Habib. Kita dulunya taunya Ali, so saya Alwi. Saya ingat banget Habib Ali itu dulu kurus, kering, ya, cengeng. Soalnya saya ingat banget, saat Habib Ali itu lewat kelas saya, yang malakin Habib Ali itu saya. Saya ingat banget itu. Dulu Habib Ali itu kelas A. Kamu, ya, Dor, antum kelas A ya? Saya kelas F. Oh, B, ya. Saya kelas F. Kelas F kan terkenal katanya nakal-nakal. Nah, waktu Habib Ali lewat kelas saya, yang malikin Habib Ali itu saya. Saya ingat banget waktu itu soalnya. Nah, akhirnya lulus SMP, Habib Ali pergi ke mana, Pondok Jatilawang, terus akhirnya kita selama 3 tahun, 4 tahun tidak ketemu sama Habib Ali. Ternyata kita dipertemukan waktu itu di Syekh Madum Wali waktu acara hall kalau tidak salah. Ya, Nur? Hal, ya benar. Iya, kita waktu itu di depan makom, kita lihat orang pengajian, wah, Dor itu orang ngaji ya, hebat ya. Kapan kita bisa kayak gitu, kita bisa ngisi kemana-mana. Dan di situ kita berdoa bareng-bareng. Habib Ali doanya seperti ini. Dor, dah, saya sendiri, dah, semoga kita bisa ngisi seperti itu, kita ngisi di mana-mana, terus saya nanti khusus ngisi di pondok pesantren, antum ngisi di mana? Sekolah-sekolah ya, Doro, kayak gitu ya. Pokoknya kita ngisi bareng-bareng, kita perjuangan bareng, dan kita fokus untuk merangkul khususnya anak muda-mudi di Purwokerto. Itu tahun 2012 kita berdoa bareng di Makom Syekh Madum Wali. Dan alhamdulillah Allah itu mengkabulkan hingga sampai sekarang. Subhanallah. Jadi Jadi tak dulu ini banyak yang komentar Bib Habib Ali cengeng. Tak dulu kasih. tapi boleh Iya, Habib Ali itu dulu. Pokoknya rambutnya klimis, kurus. Itu Habib Ali dulu waktu SMP. kayak Agil nggak, Beb? Iya, kayak Agil. Tapi tapi kerennya Habib Ali dulu itu banyak yang suka sama Habib Ali gitu. Berarti dasarnya dari dulu ya, Beb? Udah diam. Iya, tapi kalau sekarang Habib Ali kalah sama saya. Lebih banyak saya karena Habib Ali udah ada yang miliki. Pasti, udah. Masya Allah. Habib Haidar nggak ada obat, gantengnya udah. Tapi kalau masalah ganteng kita yang menang nih. Ya. Sudah laku Lin. Ya, oke, saya kalah kalau masalah itu. Habib Ali udah payu soalnya lebih ganteng. Masya Allah. Terima kasih Habib. Kita lanjut lagi nih, kembali ke topik nih Bib.
Waduh, perjalanan Apa waktu lagi? itu Ana masih inget banget, Bib. Jadi waktu 2012 ya, Ana Gimana bertemu Doro, gak dengan ada suaranya? Hah? Halo, halo. Halo, Bib. Ya, Ada. ini lepas, sorry. Gimana? Kayaknya yang lepas. Ya, sebentar. Kita sambung yang waktu 2012 kita berdoa di Syekh Madung Ali waktu itu ya. Jadi Ya, waktu Habib itu Ali kan, lanjutin. waktu itu kan antum kan berdoa ya, kita bagi tugas ya, Bib. Antum masuk ke pondok Iya. pesantren dan kita masuk Antum ke ke SMA. sekolah. Iya. Itu waktu itu sih Ana masih lupa nih. Waktu itu antum udah ada Syekh Hermania belum, Bib? Majelis Syekh Hermania. Belum, Doro. Itu Purwokerto itu belum ada majelis. Cuman waktu satu. itu Cuman punyanya Habib Fuad yang kita tahu. Belum ada Syekh Hermania, belum ada majelis-majelis yang lain lah pokoknya. Syekh Hermania kan itu terbentuk 2014. Oh, 2014 ya berarti ya, Bib. Iya, dan kita kan dulu eksisnya belum di Banyumas. Banyumas kita belum terkenal, Doro. Dulu kita itu siapa? Antum itu dulu kan terkenal di Pangandaran, saya di Cilacap Barat. Dulu kita kan eksis di Banyumas kan 2014 ke atas lah. Dulu kita belum siapa-siapa. Kamu siapa, kita siapa. Dulu yang sekarang bukanlah yang disayang. Ya, siap. Kita Disayang, lanjut. sayang. Ya, terus akhirnya antum 2 tahun kemudian bikin Syekh Hermania ya, Bib? Iya itu, Hermania Purwokerto. berkatnya antum juga. Betul. Nah, akhirnya berarti kalau Syekh Hermania dari dulu sampai sekarang udah berapa tahun, Bib? Majelisnya, Bib? Afwan. Berarti 2014 ini masuk ke 6 tahun, Doro. 6 tahun. Dan antum kan dulu bikin apa ya namanya dulu? Babul Ambia yang sekolah ya, apa ya? Apa Rasul? Oh ya, Babul Rasul, sorry. Yang masuk sekolah-sekolah. Iya, Bib. Tapi alhamdulillah ya, Bib, dengan doanya antum semuanya ana dapat keberkahan daripada Habib Haidar Alwi Assegaf nih, sehingga kita bisa seperti saat ini, Bib, kita berjuang dari kecil ya, Bib. Masya Amin, Allah. amin. Dulu jadwalnya sering bareng, Lin. Kita Lin dulu bareng, terus lama-lama Iya. bisa Habib Haidar ke Brunei, anak ke Singapura, Habib Haidar ke Hong Kong. Lah iya. Jadi buat Amin. teman-teman, ya kan karena banyak yang bilang, wah sekarang kok Habib Ali dan Habib Haidar kok sekarang jarang bareng. Baik buat teman-teman, karena memang kan waktu itu saya sama Habib Ali kan pengen siar kita diperluas lagi. Jadi kita bagi tugas, ya Habib. Maksudnya kita bareng aja kan, ya kadang bareng tapi kadang juga bagi tugas loh. Kadang kan juga orang sana pengen ngundang Habib Ali ataupun yang penting kita bagi-bagi tugas man. Juga kan kita pengen backup apalagi yang Habib-Habib yang baru-baru pengen lebih eksis lagi kayak gitu ya, Doro. Jadi kita walaupun kita tidak selalu bersama tapi hati kita kan selalu bersama. Masya Allah, hati. Semua itu untuk siar kecintaan kita. Ana mau nyanyi sama Bedar, boleh? Siap, Bos. Langsung nyanyi. Lagu yang sering kita duetin dulu masih inget gak, Bib? Ana boleh Apa sedikit itu? nyanyi? Silakan, Doro, silakan. Jangan turuti nafsu Asik. dan di hati iman yang kokoh. Siapa yang belum laku Saya istikharah. Masih ingat gak, Bib? semuanya. Habib, Anda pengen dengar suara Habib coba. Itu bener, Bib. Rindu, Bang. Masya Allah. Iya, dulu sering bareng. Oke, pakai efek ya, Doro. Ini flashback lagi kita. Selamat datang. Saya maaf kali ini, sorry. Salam ala Nabi Muhammad. Sudah, anak. Ya Allah, kita. Aduh, kita harus nongkrong bareng ini, Doro. Buka bersama bareng pokoknya. Allah ya guys. Tapi insya Allah nanti habis lebaran kita bareng lagi, Doro. Amin ya Allah. Ayo, Bib. Kita- Anda pengen dengar suara antum coba, Bib. Kosida apa aja, Bib. Kosida apa aja. Buat mengobati Bareng lagi, Doro, bareng. Kalau bareng delay, Bib, Afan, Bib, nggak bisa. Jadi harus sendiri-sendiri, Bib. Saut-sautan. Ayo, Bib. Aduh, saya jahit lagi di mana itu, Doro. Saya malu ini. Ayo,
Beb. Ini udah banyak yang nungguin loh, Beb. Masya Allah, anak rindu, Beb. Bener, serius. Oke, dulu duet jangan apa? Cinta dalam istihara lagi. Ya, antum dulu. Antum ngabitin lagi dari awal. Anak tinggi banget nanti, Beb. Bentar. Dah, aman. Jangan turuti nafsu. Ya, coba ya. Coba. Bismillah. Dari awal lagi, dari awal. Tanamkan di hati iman yang kokoh. Masya Allah. Dan tidak perlu temukan cinta dalam istikharah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, Datangilah rumahnya. Asik. bila putusin. Putus cinta, ditinggal kekasih, sudah tak mengapa, jangan bersedih. Habib Ali. Cinta sejati mengajak yang halal, takkan jauh pergi, pasrah dan tawakal. Jangan, aduh gak kuat dadanya. Nafsu. Ya udah, Bib, udah deh. Aduh, ada baper, Bib, bener serius gak Saya juga ada. Kita lama gak manggung bareng soalnya. Iya, Bib. Itu coba di suaranya podcast lagi, Bib. Kita ngobrol lagi. Oke, siap. Ya. Lanjut Kamus. lagi. Kamus. Ya, kita lanjut lagi pertanyaan yang ketiga untuk Habib Siap. Haidar Ali As-Segaf. Ngomong-ngomong tentang sholawat. Mana nih ngomong? Ini masih ngomong-ngomong. Oh iya. Ngomong-ngomong tentang sholawat, gimana pendapat Habib tentang jamaah sholawat yang suka joget-joget setiap sholawatan? Dan baiknya seperti apa sih adab kita saat hadir majelis sholawat? Baik buat teman-teman. Bagaimana sih menanggapi teman-teman yang sholawatannya berjogetan? Baik, kita bersolawat itu kan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dan bersolawat itu tidak cuma senang-senang, tapi harus memiliki etika dan adab. Iya, Bib. Dan bagaimana itu bagi teman-teman, buat teman-teman yang sholawatannya terus pada jogetan? Nah, itu sebenarnya kalau kita bahas dalam adab, yaitu sangat tidak baik. Tidak. Cuman kita kan di sini husnudon lah. Mungkin anak-anak yang berjogetan itu karena baru masuk di lingkupnya kita. Tapi buat teman-teman yang udah sering ikut acara, udah sering ikut acara kita, rutinitas kok ikut joget-jogetan lah. Di situ berarti kalian belum bisa memaknai apa yang dinamakan sholawat itu sendiri. Jadi buat teman-teman, kalau memang kalian sudah sering aktif ikut acara kita, jagalah adab kita. Berjogetan yang berlebihan itu sangat tidak baik. Kalau saya di posisi saya, apalagi lihat yang jogetan seperti itu, apalagi cewek yang jogetan kayak gitu, wah rasanya ini apa ya, Daro? Greges apa gimana? Aduh, kok kayak gitu, nggak enak. Nelangsa, Bib. Iya, nelangsa juga. Aduh, kok kayak gini. Kecuali mungkin anak yang baru masuk kita, karena mereka baru senang. Makanya kan tahapan kita menikmati sholawat itu ada tahapan. Yang pertama adalah mengenal. Kalau sudah mengenal itu menuju ke suka. Kalau udah menuju suka itu menuju ke cinta. Kalau udah cinta baru ke nyaman. Ini. Mungkin yang jogetan itu karena baru suka, suka. Suka itu belum tentu cinta. Tapi kalau udah cinta pasti suka. Dan cinta, habis cinta, kalau udah cinta, apalagi itu berkelanjutan langsung menuju ke kenyamanan. Saya yakin orang yang udah sholawatannya sampai nangis karena di situ dia udah mendapatkan kenyamanan saat kita bersolawat. Masya Allah. Jadi intinya kita harus menjaga adab gitu ya, Bib ya. Jadi ada tahapan adab. Dan semoga dengan adanya pertama kita mereka ikut bersolawat, hatinya
semakin sejuk dan semakin mengerti makna arti sholawat tersebut ya Bib. Sholawat, Amin. ya. Apalagi dengan istiqomahnya mereka bersolawat, pasti secara otomatis mereka akan mendapatkan insya Allah hidayah lah, langsung. Amin. Amin. Lanjut lagi nih. Karena saya dulu pun pernah seperti itu. Monggo. Oh, antum pernah seperti itu, Bib? Pernah Ya, joget-joget. pernah. Iya, pernah kentin, Doro. Awal dulu saya pernah kayak gitu, posisi. Dan itu saya ngalami, wow iya, lagi kentir-kentir pokoknya. Tapi saya yakin kalau mereka bisa ada niat istiqomah, kentirnya itu akan hilang sendiri. Kok kedir ya? Kok kedir ya? Jadi Iya, Doro. di awal kita maklumin ya. Tapi kalau misalnya kok emang ikut sholawatan bersama kita udah 3 tahun atau 4 tahun kok masih seperti itu lah, baru kita tegur ya Bib. Karena Ya, dan tugas kita harus lebih tegas itu, Doro. Harus tegas. Kalau diomongin susah berarti dia memang kendir. Iya. Pokoknya buat teman-teman, intinya kalau mereka mau nurut atau enggak, hak masing-masing. Yang penting kita sudah menasihati. Namanya cinta kepada kita, mereka mau diomongin kok enggak malah tambah marah, silakan. Kita enggak butuh cinta. Itu. Kita enggak miskin untuk dicintai. Karena orang yang cinta kepada kita itu harus dengan hati, nggak bisa dipaksakan. Woi, kamu harus cinta sama saya, kamu harus manut sama saya, nggak bisa. Tapi itu harus dengan hati dan ikhlas. Gitu. Allah. Biasa. Oh, baper, Bos. Aduh, luar biasa nih. Ini lagi pertanyaan yang keempat, Bib. Langsung ya, Bib. Pertanyaan keempat buat Habib Haidar Alwi Asgab. Ngomong-ngomong kan Habib Haidar Asgab ini suka ngisi sholawatan. Pasti ada satu sholawat yang baperin nih. Apa sih syair sholawat yang bikin Habib Haidar baper dan arti sholawatnya dan mungkin nadanya, Bib? Maaf. Jadi sholawat yang membuat antum baper itu apa, Bib? Ada nggak kira-kira yang paling favorit di antum sholawatnya itu, Bib? Yang paling favorit itu di Mahalul Qiyam. Dah. Masya Allah. Tolong ceritakan alasannya, Bib. Ilmu bagi kita ya. Kenapa? Alasannya kenapa makhluk Baik, yang Bib? Itu favorit. Makanya buat teman-teman, saya yakin orang yang udah sering bersolawat, apalagi yang memang benar-benar cinta dengan solawat, cinta kepada Nabi, kalau menurut saya itu puncak kerinduan, puncak kecintaan saat kita bermaulid atau solawat itu di Mahalul Qiyam. Makanya buat teman-teman, saat kalian bermahalul qiyam, di situ kalian diresapi, dinikmati yang khusyuk. Dan bagaimana caranya kalian bisa ngarep agar bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Di situ kalian akan mendapatkan kenikmatan dari inti semua sholawat yang kita lakukan waktu kita membacakan sholawat. Di situ. Subhanallah. Jadi pantasan saat anak ikut hormat bersama acara antum di acara antum, maaf. Jadi ketika antum balik itu antum yang tadinya jogedan itu kalau bisa jangan ada yang jogedan apalagi merokok, itu betul nggak, Bib? Betul, Doro. Karena itu mahal qiyam sakral sekali, Doro. Dan yang bisa menikmati cinta, Doro, saya yakin orang yang cinta pasti saat kita bertemu, apalagi kita mendengar apa yang kita cinta itu hatinya deg-degan, bergetar. Ya, Doro. Masya Allah. Apalagi buat teman-teman, saya yakin yang suka sholawatan, apalagi itu yang berkelanjutan, pas mahal qiyam itu pasti mendapatkan kenikmatan itu, getaran hatinya. Kenapa kok bisa bergetar? Karena di situ ada keimanan kita, kecintaan kita kepada Nabi. Allah. Muhammad. Banyak ilmu. Yang pertama tadi ya, ilmu dari usaha ya. Betul. Luar biasa. Dari langsung lebih Haidar yang bimbing. Masya Allah. Luar biasa. Eksklusif. Yo. Yang kedua tadi luar biasa nih. Apa? Tentang sholawat ya? Tentang Sholawat bersama beliau. Yang ketiga tadi jodoh. Jodoh belum? Kita call saja. Kita belum masuk. Iya nih. Ya, jadi tema kali ini adalah arti ta'aruf yang sebenarnya secara agama tuh apa sih, Nah. Bib? Kita langsung ngomong. Dan satu lagi. Dan kenapa? Minta maaf ya, Bib. Antum ini udah ganteng ya. Udah banyak uang ya. Udah kece, udah keren. Pokoknya siapa sih yang gak mau sama beda? Tapi kok kenapa antum memilih jomblo? Itu pasti ada alasannya dong. Betul. Nah, itu seperti apa, Bib? Monggo. Monggo. Eksklusif. Monggo. Ini mau maaf yang ta'aruf dulu, apa yang saya dulu ini? Taruh dulu. Biar ada edukasinya Nyambung dulu. ya. Betul, nyambung. Iya. Ya, udah. Langsung. Baik, buat teman-teman,
sedikit membahas tentang ta'aruf. Oke, apa sih bedanya ta'aruf dengan pacaran ya, Nurul? Biar ada Siap, Bib. perbedaannya. Baik. Siap. Ini udah pernah saya ketik di website saya www.haidaralwi.com. Ya, di situ lengkap perbedaan ta'aruf dengan apa namanya pacaran. Jadi buat Pacaran. teman-teman silakan kunjungi website saya www.haidaralwi.com. Baik. Woi, siap. Banyak orang yang berniat ta'aruf nih buat pengertian buat teman-teman. Banyak orang berniat ta'aruf tapi dia kadang tidak tahu dari arti ta'aruf itu sendiri apa. Ya. Jangan sampai kita mengaku ta'aruf tapi kok perbuatannya kayak pacaran gitu loh. Dalam artian pegangan tangan, pelukan, jalan-jalan bareng ataupun apa yang lain, ya. Ya, siap. Dan yang namanya ta'aruf itu bukan pacaran Islami. Nih. Ya. Pacaran saya Jangan bukan pernah ini, mengatas Iya. ini. Lah, dan buat teman-teman saya minta tolong kalau memang udah ada calon ataupun udah yang matang, lebih baik itu cepat-cepat dihalalin. Jangan nunggu ta'aruf karena itu pun ada waktunya, ada itu. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit singkat aja, ya. Perbedaannya ta'aruf dengan pacaran, biar kalian tidak salah apa namanya? Salah deskripsi ya. Ya. Pacaran di hadapan Allah. Pacaran di hadapan Allah itu bisa apa namanya? Dosa kalau kita melakukan hal-hal yang memang itu dilarang oleh agama. Apa itu yang dilarang aja? Kalian pasti udah tahu sendiri, ya. Apalagi pacaran zaman sekarang kan udah tahu sendiri pada ngapain aja, hasilnya apa enggak tahu lah. Yang kedua ta'aruf. Nah, ta'aruf ini adalah yang memang malah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa berta'aruf. Karena apa? Dengan berta'aruf itu kita bisa mengenal calon kita, ya, dari agamanya, keluarganya, ataupun yang lainnya. Nah, terus apakah ada waktunya? Waktu berta'aruf itu sebenarnya dalam anjuran sih memang tidak ada. Bib Haidar. Ya lo, cek. Masih nyambung dulu. Maaf, Bib, Cek. tadi ya, maaf tadi ada gangguan sinyal, Bib. Gangguan sinyal. Oke. Sekarang udah. Maaf, diulang Udah. lagi, Bib. Diulang lagi, maaf. Baik. Tadi kan yang pertama, poin pertama di hadapan Allah. Yang kedua adalah waktu. Waktu untuk ta'aruf itu memang tidak ada objektif ataupun sasaran yang pasti, tapi dianjurkan itu jangan lama-lama. Kalau enggak, maksimal itu bisa 3 bulan aja. Karena semakin lama yang ditakutkan nanti malah itu, Nurul. Karena udah nyaman, terus melakukan hal yang sesuatu malah tidak bagus. Lah kalau pacaran kan enggak ada itu, nggak ada waktu, mau kapan, mau apa, itu enggak jelas lah. Yang ketiga, poin ketiga adalah tujuan. Tujuan bedanya ta'aruf sama pacaran itu sangat beda banget. Kalau tujuannya pacaran, apa coba? Coba kalian yang pacaran, tujuannya pacaran itu apa? Untuk ini, Bib, untuk menuju ke pernikahan. Masa? Masih SMP udah pacaran, tujuannya nikah? Nggak mungkin kan? Atau kenapa? Coba buat teman-teman yang pacaran, temennya tanyain tujuan kalian pacaran itu apa. Tapi beda kalau tujuannya ta'aruf. Tujuannya ta'aruf itu untuk menuju ke pernikahan. Makanya buat teman-teman kalau udah matang, udah punya calon, lebih baik langsung ta'aruf dan langsung menuju ke pernikahan. Di situ secara singkatnya, Doro. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, terus nyambung lagi nih, Bib, ke antum, Bib. Kenapa kok antum tadi yang saya sampaikan ya, antum nih udah ganteng ya, udah ya masalah ekonomi, kalau udah siap ya, udah mapan, Anda bilang deh, udah ada usaha, ada mobil juga, ada kendaraan, insya Allah udah siap. Tapi kok kenapa antum lebih memilih jongkok untuk saat ini, Bib? Apa ada yang sesuatu ya? Trauma mungkin. Trauma patah hati. Aduh, pernah ditinggal mantan jadi trauma, Bang. Ditinggal pas sayang-sayangnya, Beb. Nah, aduh, sakit. Kenapa, Bib? Motivasi. Oke, baik buat teman-teman semuanya. Kenapa mungkin saya masih jomblo sampai sekarang? Kayak gini. Saya dari SMA itu memiliki rancangan ataupun perencanaan masa depan saya.
Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya dari Alia kelas 3 itu saya sudah nulis, kalau kalian sering mungkin waktu SD kan tulis jam 1 tidur, jam itu makan lah. Kita pun waktu itu saya pun masih SMA pun sudah menulis tahun dari 2011, 12, 13 saya harus ngapain aja. Itu urutannya ada Doro. Saya buka distro, buka kafe, punya beli ini sampai ke jenjang pernikahan itu saya ada rencana alur hidup saya untuk masa depan saya. Itu pun saya bikin sampai sekarang dan 10 tahun ke depan udah ada planning masa depan. Nah, termasuk pernikahan Doro. Saya sebenarnya planning nikah itu Doro. Planning nikah itu Oke, saya akan bocorkan buat teman-teman. Tadi dulu udah sudah Beb. Apa Beb? Ini Oke, saya bocorkan buat teman-teman. Planning nikah saya itu saya udah rencanakan dari tahun 2012, Bro. 2012. Kapan nih berarti nih? 2012 berarti udah ada calonnya nih. 1, 2, 3, 4. 8 tahun, Beb. Udah. 8 Iya. tahun berarti. Iya. Bentar, Beb. Biar penasaran, Beb. Kapan nih? Dah dulu, Beb, dah dulu. Oh, siap. Ya, Beb, monggo. Coba tebak, kira-kira di umur berapa saya mau nikah? Hitung-hitungan ya. X kali Y kali 1 kali Z ya. Berarti di Bisa dimakan sate Doro. Iya bisa, Beb. Lapar ada, Beb. Aduh, suran. Kayaknya antum nikah umur 27, Beb. Sekarang antum umur 26 soalnya. Setahun lagi insyaallah. Ini sate enak banget. Biasa makan hati, ini makan sate. Itu tadi dijawab dulu Habibana. Pertanyaan jawab. 20. Oke, baik. Minum dulu, Doro. Coba nih, coba. Asik. Eksklusif nih soalnya. Ini kapan nih kayaknya tahun ini nih. Coba dulu. Oke, jawabannya maksimal saya nikah itu umur 27. 7. Woi. Maksimal tapi Doro. Wow, maksimal. Iya. Bisa tahun ini tahun depan. Sekarang Iya. 26. Intinya bocorannya buat teman-teman kalau nggak tahun ini berarti awal tahun depan. Woi. Siap, Bos. Hati, Bos. Minum dulu. Jadi, Bos. Iya, entar dulu. Laki-laki patah hati ngapain? Sahabat Beb, ini emang kadang kayak gitu Beb, laki-laki patah hati. Astaga. Ya, Beb, maaf Beb. Jadi intinya ada planning dari 2012 ya Beb, maaf ya. Iya, Terus pokoknya planning alur saya nikah 26-27. jadi terus maksimal antum nikah itu 27, maaf ya. Maksimal itu ya Beb. Maksimalnya. Ya, Doro. Mentok. Maksimal 27. Memang kan dari kemarin saya pengen fokusin usaha dulu, acara. Kalau udah jalan semua, baru fokus ke pernikahan gitu dong. Siap. Tapi ngomong-ngomong. Ana dulu. Antum 20% aja ya. Siap. Karena ini Aku lagi udah patah khusus. hati, Ya udah, diam dulu deh. Aku udah patah hati. Udah. Entar Beb ya. Maaf ya, Beb. Ini kadang kentir kayak gini, Beb. Maaf ya, Beb. Maaf. Jadi intinya kayak gini, Beb. Planning kan sudah 8 tahun, Beb. Nah, terus antum juga udah persiapan kan udah ada pastinya kan? Pasti. Yang terakhir saya kasih pertanyaan ke antum, jodohnya udah ada belum, Beb? Nah. Oke, spesial buat Habib Ali akan saya bocorkan. Ya. Siap. Inisial atau nama nih, Beb? Baik dong. Seperti ini, saya akan terbuka buat teman-teman. Kalau calon yang pasti itu belum apa namanya, Doro? Belum terpatenkan ya. Paham, Doro? Jadi udah pilihan sudah ada. Itu sekitar ada 3 atau 4. Oh, 4. Hah? 3 apa 4? Enggak mau langsung Pilihan itu baru pilihan. Maksudnya Kira- planning lagi di filter loh, Doro. Ya, pikir anak ngefull langsung 3 sekalian gitu, Kak. Oh, enggak. Saya tetap orangnya satu orang aja, Doro. Karena saya orangnya itu sehati. Cukup satu wanita aja buat menemani hidup saya selamanya. Subhanallah. Ya, lanjut lagi 3 itu ya pilihannya ya. Oh, 3 Jadi besar. iya. Beb. Jadi yang udah masuk ke saya
itu ada 3 pilihan, cuman kan sekarang lagi di filter dulu yang mana yang cocok, yang orang tua cocok, itu baru langsung. Kalau memang udah ada yang dan pasti, saya nggak pakai lama dulu, langsung datangin dan ajak nikah langsung. Allah ya Karim. Minal Nggak usah pakai, nggak usah pakai istiharoh, nggak usah pakai ta'aruf, langsung datangi rumahnya. Begitu, berarti, Doro. Nanti lagunya tadi nyambung ya, Bib ya? Iya, cinta dalam Oh, nyambung. Datangi, tapi nggak pakai istiharoh, langsung aja, Doro. auto. Ya, Masya Allah, luar biasa, Bib. Masya Allah. Ini dari tadi tuh banyak ilmu. Ya Allah, banyak buat ilmu yang antum sampaikan ke kami ya, ke kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat ya Habibana. Masya Allah. Amin, 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 ya Allah. Sambung lagi deh pertanyaan yang keberapa nih? Pertanyaan yang terakhir ya, Bib ya. Siap. Pertanyaan ini biar ntar dulu apa Bib? Chargerin. Maksudnya kenapa kok terakhir? Karena biar besok ada season yang kedua, Bib. Ya kan? Jangan semuanya Ya, nih. ini juga udah banyak banget, Doro. Iya. Apa kita udahan dulu, Bib nih? Buat besok aja. Terserah. Soalnya Iya. kalau semuanya ini takutnya nanti udah semuanya udah nggak ada season kedua deh. Ya kan? Siap. Ya udah gini aja nih. Kita sepakat insya Allah kita akan jadi season yang kedua ya, Bib ya. Kita bertemu lagi di season Oke, yang siap. kedua. Di podcast Ali Al Munawar ya khususnya kan. Kalian jangan lupa nonton jam 9 malam ya. Betul, Bos. Insya Allah kita akan hadirkan beliau-beliau ustadz-ustadz, artis-artis sholawat, habaib, ulama-ulama yang jelas untuk mengobati rasa rindu kalian semuanya. Dan yang terakhir buat Habib Haidar Alwi Assegaf, kasih sedikit pesan atau koutes ya, karena nanti ada media anakal siap untuk membuat koutes itu, Bib, menjadi oleh-oleh buat antum nanti. Apa, Bib, kira-kira? Oke. Baik buat teman-teman, saya akan sedikit motivasi buat teman-teman. Ini kalau buat khususnya di bidang usaha. Buat teman-teman yang pengen usaha, itu jangan takut gagal. Karena saat kita takut gagal dan tidak bisa melewati kegagalan itu, pintu kesuksesan itu tidak akan terbuka. Kebanyakan orang usaha itu karena takut gagal. Tapi cobalah dan yakinlah kita pasti akan berhasil. Begitu, Nur. Karena saat kita tidak bisa melewati kegagalan itu, pintu keberhasilan itu tidak akan terbuka. Makanya kalau kita usaha pasti ada gagalnya. Saya pernah usaha gagal, ngedon, bukan bangkrut, itu pernah. Tapi saya yakin setelah kegagalan itu kita akan mendapatkan keberhasilan. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kegagalan pasti akan mendapatkan keberhasilan, kemudahan, ataupun saat kita mendapatkan kesusahan, kebahagiaan akan kita dapatkan. Itu semua. Subhanallah. Sedikit. Dan satu lagi, kita tidak bakalan bisa sukses kalau kita masih sering nyakiti orang tua kita. Waduh, itu kemarin habis dibahas tuntas, Bib, di live-nya bersama Habib situ. Itu benar, itu buat besok, Bib. Ana sebenarnya mau mancing ke arah situ, cuma nanti. Iya. Itu nanti, Doro, itu lebih hebat lagi. Saya bisa segini, bisa seperti ini, bisa punya usaha, acara kemana-mana, semua itu dari orang tua kita. Yang paling utama dan yang paling luar biasa. Masya Allah, siap, Bib. Pokoknya season kedua kita bahas tentang bagaimana kesuksesan dibalik kesuksesan apa Habib Haidar Alwi Assegaf. Itu siapa ini kayak gitu, Bib? Siap. Oke, Doro, siap. Ya, udah siap. Ini ada Mabib dibaca Salmaida, Hari Patah Hati Nasional Jangan patah hati. Aman. Iya, Bu. Aman. Apa Habib mau sholawatan dulu, Bib? Buat mengobati rasa rindu? Udah, ini lihat saya aja, udah rindunya udah terobatin, Doro. Masya Allah, siap. Ini ada baca-baca sedikit deh, ada dari tinggal 26 detik tersisa. Beb, jangan lupa di-share ya, Beb. Intinya jangan lupa di-share ya, Beb. Siap. Makasih dari Ana, dimaafin ya, Beb. Assalamualaikum Dan mohon maaf dari saya apabila ada salah kata. Sukses terus buat Habib Ali dan tim-timnya semuanya. Oke, terima kasih. Siap, makasih, Beb. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-share, Beb, di-share, jangan lupa.